segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam Masjid Darussalam yang insya Allah dipenuhi berkah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingat waktu semakin malam, marilah kita mulai acara peringatan Nuzulul Quran yang diadakan di Masjid Darussalam, Dusun Setia Parit nomor 14 sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, yang mana dalam hal ini akan sama-sama kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Guru Haji Zakaria. Kepada beliau disilakan. Astaghfirullahaladzim. Pada hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa min salihin salihin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa kafatul anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa arwahi amwatil muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Muhammad Yasir Buzmin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran tadi dapat menambah keimanan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Desa sekaligus sambutan panitia penyelenggara kepada Bapak Syaiful Bahri. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tenggane, tokoh-tokoh masyarakat, para khatib, para imam, para bilal yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Yang kami muliakan mudir Pondok Pesantren Istiqdatul Muallimin beserta majelis guru. Yang kami muliakan Al-Ustadz Fakhruddin Nur, yaitu sebagai penceramah pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah nanti kita sama-sama akan mendengarkan yaitu tausiah beliau. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah berkah umur kita. Insyaallah segala masalah kita akan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT yang berada di wilayah Desa Parbudin. Yang kami hormati Bapak Ketua LAD Desa beserta kepengurusan. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta pengurus, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih dan witir yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah, berkumpul di majelis insyaallah penuh barakah ini, yaitu di Masjid Darussalam, yaitu pada 14 Desa Parbudin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan berkumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan segala rezeki kita yang halal serta banyak, dan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, marilah kita sama-sama senantiasa
yaitu menyanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan yaitu pemerintahan Desa Parkudin. Yang pertama kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami selaku pemerintahan desa baru saja menyalurkan yaitu bantuan untuk keranda mayat ya beserta mesin untuk penyedotan. Kami berharap kepada Bapak Ibu untuk menjaga ya agar supaya bisa dipakai sampai kapanpun. Yang kedua, alhamdulillah baru saja tadi siang sudah selesai satu pengeboran yaitu air bersih di dusun Setia, yaitu di RT 13, RT 12 ya. Syukur alhamdulillah, nanti diteruskan di RT 15. Selanjutnya Bapak Ibu, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu agar supaya untuk senantiasa sama-sama mengajak anak-anak kita untuk bisa hadir di majelis taklim ataupun di masjid, agar supaya anak-anak kita terbiasa yaitu untuk senantiasa yaitu mendengarkan daripada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tasbih-tasbih yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, agar supaya terbiasa untuk senantiasa dia mau pergi ke masjid. Akan tetapi ada perlu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar supaya mungkin perlu disampaikan kepada anak-anak kita ketika di rumah sebelum berangkat ya, agar supaya di masjid anak-anak kita senantiasa yaitu bisa tenang ya, bisa tenang. Kenapa Bapak Ibu kita harus menyampaikan dengan cara yaitu dengan kelembutan dan kasih sayang. Yang kedua, kita memberikan pesan moralnya yaitu dengan pesan moral positif. Kenapa Bapak Ibu? Karena pesan moral positif itu akan selalu diingat oleh anak-anak kita. Jangan senantiasa kita menyampaikan pesan negatif. Artinya begini, nah nanti di masjid tolong ya yang tenang, yang baik, kemudian yang tertib. Itu pesan positif. Jadi kalau kita senantiasa menyampaikan kepada anak kita larangan, maka yang diingat anak kita larangan itulah yang akan masuk di otak anak kita. Itu secara pendidikan seperti itu. Jadi kalau pesannya nak jangan nakal, maka yang muncul di dalam otak anak kita adalah nakalnya. Ya, nah nanti jangan ribut. Ributnya itu yang teringat oleh anak kita. Tapi yang baik itu akan tidak masuk ke dalam otak anak kita. Kenapa? Karena pesannya pesan negatif. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, pesan yang disampaikan kepada anak-anak kita harus pesan positif. Sayang nanti baik-baik ya di sekolahan. Sayang nanti baik-baiklah di masjid. Baiknya itulah yang akan menjadi karakter anak kita sampai kapanpun dia akan ingat dari pesan-pesan orang tuanya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa pesan moralnya adalah pesan positif yang disampaikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kami serombongan dari pemerintahan Desa Parkudin yaitu senantiasa melaksanakan yaitu safari Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-6 ya untuk safari Ramadan di Desa Parkudin. Alhamdulillah kami berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyediakan tempat waktunya untuk bisa kita berkumpul bersama-sama. Maka kami kepingin hal yang seperti inilah yang akan kita bangun, yaitu keguyupan, kebersamaan, kegotong royongan. Tidak ada sekat antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Jadi kalau ada apapun yang sifatnya permasalahan baik kecil maupun besar, kami mohon keterbukaannya untuk disampaikan kepada pemerintahan desa agar supaya pemerintahan desa ini berjalan dengan baik dan lancar.
Seterusnya kami sampaikan Bapak Ibu karena mengingat kita ini sudah kami ulang-ulangi bahwa hari ini sudah hari yang ke-19, mohon maaf, ke-19 sudah mendekati bulan Syawal atau Idul Fitri. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu apabila ada barang-barang yang berharga di keluar rumah ataupun motor dan sebagainya yang sifatnya itu berharga, mohon dimasukkan ke dalam rumah atau pinang, atau ketika mau berangkat ke masjid atau mau sholat taraweh, tolong rumahnya dicek dahulu, ya kipas angin dan sebagainya, jangan sampai ada yang terbuka ataupun ada yang tidak dicabut dan sebagainya. Tolong hati-hati keadaan kita supaya aman dan tentram, tidak ada suatu halangan apapun di masyarakat kita. Sekali lagi kami ingatkan untuk senantiasa safety kita di rumah harus kita jaga benar-benar. Selanjutnya kami Bapak Ibu mewakili dari seluruh panitia pelaksanaan Nurul Quran Masjid Darussalam mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan ataupun santapannya nanti atau hidangan. Kami selaku panitia mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya seandainya pelayanan kami, tempat yang kami sediakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Haji Muhammad Fakhruddin Nur yang datang dari Kuala Tungkal. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus guru kita, pengasuh pondok pesantren Isti'dadul Muallimin beserta majelis guru, Bapak Kepala Desa beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan
kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa Al-Quran diturunkan ke alam dunia. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas, beliau ditanya, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari? Sebenarnya semua hari itu baik kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi di antara hari yang baik ada yang lebih baik. Kalau dalam kitab Minhajul Istiqamah, kalau hendak menanam pohon, menanam buah-buahan yang tahan lawas, mun bayang terserah tahan lawas seperti sawit kah, pinang kah, kelapa kah, itu bagus memulai menanam hari Ahad. Tapi kalau sudah terlanjur nanam hari Selasa, biarkan aja. Maka saat ini sawitnya sudah berbuah pasir, jangan dicabut lagi. Nunggu Ahad nanam, mati sawitnya, nang belum ditanam. Ternyata setelah ditanya jawabnya, khairul ayyam yaumul jum'ah, sepaling baik hari, hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena Jumat itu pimpinan hari. Maka bagus kalau anak menikahkan anak hari Jumat. Tapi kalau ada orang menikahkan anak hari Selasa, jangan ditepukani. Itu dia kada bagus nikah hari Selasa, karena panas dalam rumah tangga. Panas aja, mau kipas angin dari sudutnya. Bantai kipas angin agak 10 dingin aja dalam rumah tangga. Sebenarnya nikahkan anak tuh hari apa bagus terus. Yang kada bagus tuh menikahi bini kawan. Itu walaupun subuh Jumat. Kadang gini orang pikirkannya musim. Kadang digonya lari bini orang, banyak yang lain lagi. Nah, itu walaupun subuh Jumat tetap bermasalah. Tapi kalau bisa pilihlah hari yang lebih baik. Satu. Yang kedua, ditanya lagi sahabat Ibnu Abbas, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sebenarnya juga bulan itu semuanya baik kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Cuman di antara bulan yang baik itu ada yang lebih baik. Apa dia bulan yang lebih baik? Ujar sahabat Ibnu Abbas, khairus syuhur syahru Ramadan. Sepaling baik bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Alasannya yang pertama, li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena alasannya bulan Ramadan itu menjadi bulan paling baik karena Al-Quran yang mulia turun di bulan itu. Makanya Ramadan itu baik karena yang mulia ada di situ. Nyenang apa aja kalau sesuatu yang mulia itu ada di situ, itu berkahnya lain.
kopiah tuh ambat tuan guru ada sama, awan ambat kita ada sama. Karena yang mulia tuh ada di situ. Cakainya Al-Quran tuh turun bulan Sya'ban, mungkin Sya'ban yang paling baik. Cuman Al-Quran tuh turunnya di bulan suci Ramadan. Makanya Imam Syafi'i apabila datang bulan suci Ramadan tersebut dalam kitab Tuhfatul Waribin, Sidin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebulan itu 60 kali. Ujar guru kita ada yang hafal Al-Quran mencobakan ke Imam Syafi'i ini 15 hari juga sanggup. Ibah itu teparai juga, bukan nyaman. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran malam sekali, siang sekali. Itu dalam sembahyang. Setiap sembahyang sunat malam khatam Al-Quran, sembahyang sunat siang khatam Al-Quran. Kita ada harapan. Alangkah imam tarawih bawa 1 juz saja, malam besok berundingnya lagi bini pindah masjid dan mau lagi situ cocok ia nalakinya lagi ini sama budiannya. Coba tarai kalau jadi imam sampai hatam Al-Quran, ulun kira makmumnya beri bertahan paling tertinggal kaum sikong ini. Apa sebab? Karena Sidin mengikuti kunci masjid, jangan ada yang beri berdulu. Kalau sahabat Utsman itu mantap lagi. Setiap 2 rakaat sembahyang sunat malam khatam. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rokok. Rakaat kedua imbah Fatihah pulang 15 juz hanya rokok, salam khatam Al-Quran. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i pernah suatu saat bermalam bersama Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Yahya bin Mu'az. Imam Syafi'i berapa? Memperhatikan muridnya nih. Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Syafi'i ini mengaji awal Imam Malik ini 8 tahun. Karena Imam Malik ini gurunya membaca Al-Quran, memaham Al-Quran 700 orang guru Sidin. Nah hibah-hibah kita mana ada misi guru 700, paling ada bertujuh. Itu dia termasuk guru silat berdua. Makanya menyalahkan Imam Malik. Imam Malik itu keramat, mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada. Tapi bagus juga. Aman mimpi malam siang jadi kenyataan, musibah ganas. Malam jadi termimpi di kampung anjing, esok jadi kenyataan, kemana kita buka. Kadang mimpi bawa musibah, melihat dalam mimpi ada buaya, timbul tinggalan, timbul tinggalan. Sekali esok bunda ditarik dia. 6 bulan nunggak ada buaya. Itu namanya mimpi bawa musibah. Imam Malik ini berkeramat setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisi murid Imam Ahmad bin Hanbal. Diperhatikan Sidin, Imam Ahmad bin Hanbal ini sembahyang malam sampai azan subuh nyampe. Ada Imam Yahya ini berubah aja, balik kanan balik kiri, balik kanan balik kiri. Imbasnya subuh, ujar Imam Syafi'i, hai Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang engkau dapatkan? Engkau ini sampai azan subuh sembahyang berdiri, berduduk, sujud, rukuk, berdiri, sujud, rukuk, apa yang engkau dapatkan? Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, aku mendapatkan khatam Al-Quran sekali. Ujar Imam Syafi'i, hai Imam Yahya bin Mu'az, kenapa engkau balik kanan balik kiri? Aku di sini memikirkan hadis yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. 200 hadis selesai. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berarti pianu semalaman gak ada guling juga. Maintai kami apa yang sepian dapatkan. Aku Imam Syafi'i sambil memperhatikan engkau, saya mentashih kitab sehingga menetapkan hukum haram dengan wajib. 200 masalah selesai mengambil dari Al-Quran. Karena kata guru kita, Imam Syafi'i itu kalau Sidin bertangkuluk ke kepala,
5 menit aja semua isi Al-Quran kelihatan. Ini dalilnya, ini dalilnya. Yang kita petang bolok semuanya isi rumah kelihatan. Kucing belikon sekali dua kita bayang masih tiba tak kayak antara sejadah kepala kelihatan rumah di mana bawa atang karung beres kampis melihat. Amun Imam Syafi'i Al-Quran kita maulah terlintas kadang mau, kenapa dosa kebanyakan. Imam Syafi'i ini orangnya cerdas, tidak didengar oleh beliau kecuali hafal. Ini Imam Syafi'i. Kalau kita ini kada cerdas, kita ini teka-teki kan kada cerdas. Coba ulang bertakon, kenapa sapi makan beliuran? Itu ada di depan. Ada yang menjawab karena kebanyakan makan rumput guru yang jadi. Kada. Kenapa sapi makan beliuran? Karena sapi kada bisa beludah. Bisa beludah itu beliuran. Kenapa nyamuk itu bila setiap hendak menyengat ngeng di telinga kan? Kan di depan juga. Kada cerdas kita. Karena katanya nyamuk itu mengisap darah. Makanya bunyinya ngeng. Jangan nyemisap bensin, bum. Ada cerdas, Udin ketika dipertemukan di mall di Banjarbaru, sini nginap di tingkat 12. Saya dibawa ke sana, teka-teki beliau. Untung yang ditanya beliau santri kok. Cara masa aku dia tuh wibawa. Ulun jadi kita dapat jawab asal. Banyak 5 macam pertanyaan, tapi ulun nang 2 aja. Yang lain ada agak mencarut sedikit di Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Paham. Kita nih nasib sudah. Kadang umur Farah 70 tahun deh. Jangankan Al-Quran, alifannya kada hafal. Ayat itu bang ibu budi kakak ada terjadi masih hidup orangnya. Saya 3 kali ke sana deh. Ingat lagu ulun apa kada ingat? Masalahnya jadi imam salah baca ayat sasar. Inya nih kayak ini. Malam tuh orang ada aruhan ibah maghrib. Rupanya kaum ada di Sarwi. Yang lain tuh kan berhabis. Mungkin di sana tuh tadian banyak acara. Bisa sampai dia belum datangan lagi. Makanya ulun bisi usul. Aman hingga. Banyak acara aruf jangan ibah maghrib. Pengalih dulu udah lah awak ada ketika masih gara-gara awak orang tadi bejemah tadi dubur ada orangnya datang. Kenapa awak ibang maghrib orang banyak wirid dan aku bacaan. Bolehlah ibang maghrib tapi jangan panjang, tahlil ringkas, baca doa kira-kira makan selesai kurang azan. Ini hanya disuruh azan sudah. Anda kamu sini negara bersata malah mati. Ada kawa tetap dimakan sini, dibaham kada jemaah. Kan berapa terhalang orang deh. Jadi itulah aruhan. Ini mungkin acara panjang. Jadi kaum ini azan, pemberitahuan beranjak, makan dianjapin azan sini. Ada rencana anak kamar tuh dia. Tetap menunggu jemaah. Rupanya ada tamu berdua. Karena sudah sembilan sunnah, bahwa diingatkan yang berdua kamar sih kok. Oh dia pakai. Barang sudah kamar. Orang bener itu nya pemali. Sudah kamar tuh kan jadi sembahyang. Kayak hari mau kan jadi hujan. Akhirnya bertujuan jadi imam. Oh jenang berdua, pian jadi imam. Jenang siko, jenang menunggu sedikit. Aku kan sudah jadi imam. Bertujuan mana nang berdua kalah masih kok tak maju baca Fatihah lapas membaca ayat nyangkut lakun dinukum datang udah hampir final dah sebenarnya di ujung nyangkutnya lakun dinukum kadang menyambung di belakang karena sama pada depan daripada kada berujung gitu ujung ini lakum dinukum walad dolim. Yang berdua ada si kombamin, nah si protes.
Kenapa bukan gaminnya? Itu lagi sidin aku sudah bepada. Aku kan bisa jadi imam, kenapa disuruh akhirnya karang sembiang seorang-seorang. Nah, itu terjadi. Jadi kita ini kena kawa, hendak Imam Syafi'i kena kawa. Tapi paling tidak kita bulan Ramadan ini nih dibanyaki sedikit membaca Al-Quranul Karim. Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Guru kami bilang, Kiai Hasyim Asy'ari, beliau berwasiat, bagus hendak mengamalkan Al-Quran itu jangan bulan Ramadan aja, tapi terus mudawamah. Ba'da subuh, setelah sholat subuh menjelang sarapan, menjelang minum, jangan pernah masuk sarapan, jangan pernah masuk air sebelum membaca Al-Quran. Ternyata ini amalan di samping besar pahalanya, ternyata amalan murah rezeki. Jadi ulun kalau ditakuni orang, guru dia minta amalan supaya murah rezeki, ya ulun amalkan Al-Quran dibaca imbas subuh menjelang sarapan. Kalau ditakuni din pulang, intan aja guru amalan supaya laris berdagang. Jago jual yang murah pada orang. Bila orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500. Mau guru yang itu kada bisa untung, kita kada bicara untung. Yang penting laris. Namun hendak untung Al-Quran dibaca. Apa untungnya baca Al-Quran? Ujian Nabi, in aratum aisyas su'ada wa mautas syuhada wa najata yaumal hasri wa zilla yaumal harri wal huda minad dhalala padawimu qira'at al-Quran fa innahu kalamur rahman wa hisnun hasin minasyaitan wa rujhanun alal mizan. Ujar Nabi, apabila engkau hendak hidup bahagia, siapa yang kada hendak hidup bahagia? Orang hidup bahagia itu dua. Pertama, memang hatinya ketemu lezat bersama Allah, itu bahagia. Dihina orang kada hatinya bersama Allah aja. Hendak dipuji orang kada masalah. Orang muji orang kada sama aja karena hatinya bersama Allah. Ada yang lain lagi bahagia hidupnya. Mungkin kita nih hati masih agak jauh, selalu kecewa. Bila orang memuji senang kita, bila orang mencaci merajuk laluan. Berarti hati kita kada bahagia. Orang bahagia dicaci, orang dicela, dipuji itu sama. Kada pernah senang hatinya dipuji orang, kada pernah susah hatinya dicela orang. Kayak orang kada bakabun ya. Orang kada bakabun tuh kada pernah senang hatinya pinang mahal, kada pernah susah hatinya pinang murah. Kenapa? Ya kada bakabun. Pinang murah kada salah. Aku kada susah hati pinang murah. Bisa kan kepa. Nak murah nak mahal ada masalah. Kita ni kada masalah, kita ada tujuan. Kenapa? Karena kita kada bisi. Kita ni kada bisi apa-apa, Allah yang ngasih. Kita bisa beramal, Allah yang nolong. Kita jadi mulia, Allah yang ngasih. Kita kan jadi bisik apa? Semua punya Allah. Minallah, ilallah, selesai. Yang kedua, orang bahagia itu kekanakan. Kekanakan itu bahagia harusnya. Tuh lihat ya. Dari tadi main menghidupnya. Tapi wah, mana ceramah masalahnya. Iya, bahagianya. Dari tadi kita bergena, padahal itu panas tuh. Ya, kalau cepat ya. Kenapa? Karena kanak-kanak tuh hatinya bersih, tidak ada hasad, tidak ada sombong, kada ada ria, hatinya bersih. Orang yang sudah bersama Allah, hatinya bersih. Kekanakannya hatinya bersih. Ini tuh bergaya tuh. Berjujungan, kita jual basikong, bincol dehinya, bekalahinya, isok bekawannya gitu. Malah mamanya kada kita gurem, karena mamanya melawan anak-anak.
Anak nak dilawan anaknya berbaikan jangan lagi nak ke situ ada masih lingah kita ke situ aja pulang. Kenapa? Anak tahunya bahagia. Amun hendak hidup bahagia tanpa masalah karena hati selalu bersama Allah, hati bersih, amalan setiga pada wimu kira atal Quran. Ujar Nabi terus menerus Al-Quran diamalkan. Hati bahagia, hati selalu bersama Allah. Maka orang kadang membaca Quran sambil menangis tanpa terasa karena hatinya selalu bersama Allah. Amalkan. Yang kedua, wa mautas syuhada. Amun hendak mati bernilai mati syahid. Kita ni siapa hendak wani ya mati syahid. Hendak tapi kedua ni. Ya kepresidenan sana tu. Umpat di sembahyang situ. Nyasar peluru karena apalah dia. Ada mau kita ni melihat orang bakal lahir ini. Orang bakal lahir waktu kah? Belum suah. Nyampe orang bakal lahir. Makin pusat baru makin jadi. Awak pun misah dah. Soalnya mengapung pula. Ambil sudah usata. Tinggalkan. Ya kok aku paling besok mendengar kabar itu siapa yang mati dulu. Daripada waktu sangsara. Pengintai dari jauh, caranya kurikan. Ya ke Malaysia rupanya orang bakal lahir itulah makin disabar, makin jadi. Mengikat lapas masing-masing. Itu betul kok. Jangan di sini Pak bakal lahir kok udah kabur aja. Jadi kami nyaman mata terpengen oman lagi, takut lubang di situ aja. Nah, kita melihat orang bakal lahir yang kedua ini, apalagi kita nak berperang kedua ini kita. Orang bom sekali lapas 16 rumah nos. Awak melapas bom sekapul pada mati. Kita mati syahid kedua ini. Siapa ada hendak mati kerabat bom ini? Dia hendak. Tapi ada amalan mati syahid. Ternyata Al-Quran terus dibaca. Yang ketiga, selamat nanti di padang mahsyar. Dapat naungan panasnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita berkumpul, matahari itu dengan kepala sepenjangkauan. Kalau kita sorong tangan sampai ke matahari kayak apa yuk panasnya. Alangkah di dunia ini jam matahari yang jauh dengan bumi. Kalau jam 11 tengah hari itu sampai jam 2 panas ke sanggur kita. Berpanas ke sanggur. Apalagi panas sepenjangkauan matahari. Padahal matahari dengan bumi itu jaraknya 1 triliun kilometer. Namun pian asa kada percaya, seorang lokar mitiran itu di pasar seorang 2 kali baru kalau selesai. Bunga itu banyak pagi akan aja. Aku gitu perjuang jangan dikira suami okor bilang suami okor biar jangan punya masalah, akan aja. Jauh jaraknya tapi panasnya bukan main. Ternyata amalannya terus menerus membaca Al-Quranul Karim. Ternyata orang-orang hebat itu amalannya Al-Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau itu setiap malam mengkhatamkan Al-Quran selama 40 tahun kada soparai. Imam Abu Hanifah itu pada kurang mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali khatam. Saya ketemu langsung dengan kiai yang setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Al-Makrullah Abuya Mbah Dimyati, Banten, Segerang. Ulun ke sana, dibawa guru ke sana. Sidin di pondok Sidin itu pada mau lebih 40 santrinya. Bila lebih 40 ada nampak. Saya nanya panggilan santrinya. Jadi pondok Sidin kadang mau masuk lampu listrik, dia tidak mau. Sidin lampu lantiran nambung unggatan, pakai kaca, bisa bergentong, bisa duduk, bisa diunggah. Kedudukan Sidin ini kulit kambing. Apa kulit kambing tuh? Ada hembal kada? Rumah Sidin lantainya bambu, bambu bijian. Ulun hati-hati bakal duduk. Kalau aku bergerak masuk belah sana, enggak terkapit burit. Kalau burit terkapit masih bening, kalau orang lain. Jadi banget ada pangkisah. Tapi hebatnya, kami orang 200-an non ziarah.
3 base belum kawan kiai, jadi 2 peringkat depan melihat sidin. Orang minta banyu, pandangan hati, sumur kan kibok, boyong akan banyu tuh tiup sidin diminum tarang hati. Awak orang minta pandangan hati, tapi piot montong beja, boh tiup, bukan tambah tarang tambah wangal. Kenapa? Lah kita kada berlangganan dengan Al-Quran, Pak. Sidin berlangganan dengan Al-Quran, jadi napasnya tadi mau berkah ada. Ulun salaman kulile pas karena ulun tahan sidin, ingkut sidin tangan ini sidin, ada melapas sidin, metihi paham ulun, suruh bangana, ulun buka mulut, sehingga ulun tadi meludahi, saatnya ditiup ini, ditiup langsung berkah rupanya, tiupan orang alim itu berkah, jadi ulun ini kemana-mana berkah guru-guru, mengandalkan amat. Maka pintar dia, belum kada pintar, kada cerdas. Ini kawan sekolah ini, beliau Ustaz Muhammad Idris. Tahu sini, Ustaz Hasan Basri menyuruh membaca kitab Sabilul Zahab. Nah, lain kan membaca pada Tagore. Ustaz saya ini rumahan, salah sedikit Tagore sini. Ustaz Hasan Azhari Tagore sini. Ustaz Abdul Manan Tagore, Ustaz Rahmat Tagore, Ustaz Ali aku baca ada Tagore di negeri. Julun dapat dan ini gaulon nih. Membaca ada Tagore lalu sekali ini satu baca nulis papan tulis dah gambar motong halo banget. Bulatnya mahal banget. Jadi sedikit nang kau baca tadi sama nih. Paganalan mau gula pada montong, artinya saya ikut dengan masuk. Langsung nanti gak ada Tagore, aduh nasib aku. Jadi aku terpaksa mengambil jalur kedua, mendekat berkhidmat kepada guru. Jadi di mana aja aku berkhidmat kepada guru. Dengan Ustaz Hasan Basri pernah serumah kurang 3 hari di rumah ulun. Dengan Kiai Suki sana, ulun tukang jualan kitab sidin, ulun tukang angkot. Jadi mengapa perintah guru ulun turuti, terus taklim dengan guru. Di situ pam dapat berakahnya. Ternyata orang hebat tuh kalau kita turuti memang menularkan berkah. Kenapa? Karena sidin itu amalan Al-Quran terus. Makanya amalan Al-Quran bukan kagin diri sidin saja, bahkan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka malam ini kita ingat kembali asal usul turunnya Al-Quran agar kita ini lebih bersemangat memperbanyak baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, kenapa bulan suci Ramadan ini bulan paling mulia? Karena wafihi asyamul wajib. Karena bulan puasa ini ada perintah puasa yang wajib. Apabila kita gawi, pahalanya genal. Asal menggawi itu imanan wahtisaban. Imanan di situ tasdiqan bisawabihi. Artinya membenarkan dengan pahala yang Allah janjikan. Lalu wahtisaban ikhlas karena Allah menggawinya tuh, maka dapat keutamaan puasa. Apa dia? Surga nak merindukan. Ujar Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 macam golongan orang. Yang pertama, ta'lil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, surga rindu. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang memelihara lidah, jangan bercakap kecuali yang baik, apalagi tentang orang lain. Kalau hendak selamat hidup, jangan menceritakan orang kecuali kebaikannya. Amun kalau sanggup menceritakan kebaikannya, berdiam aja. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi, menjujur beriman dengan Allah dan hari akhir, bercakaplah tentang orang yang baik, amun kada berenai dia lebih selamat. Idza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Ujar Nabi Sulaiman, kalau bercakap baik nilainya cuma perak, tapi menahan diri jangan bercakap yang jahat nilainya emas. Maka itu ujar Nabi, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi.
Beruntung banget ujian Nabi bagi orang yang dapat menahan lidahnya, jangan bercakap kecuali yang baik, apalagi menceritakan orang. Kita dapat dari orang pula yang membuat cerita tuh orangnya kata 7 pulangan orang tuh, makin kita tambahinya banyak bumbunya, maka rame kisahnya. Ini apa aja tuh udah banyak bumbunya, rame terus masakan gini, namun bumbunya mantap nyaman. Kenapa gulai nangka makan nyaman? Karena bumbunya mantap. Kalau bumbunya mantap, jangankan nangka, nanti gulai hulu cangkol di gulai nyaman. Jadi mengenai percaya coba kan isok lagi buka puasa gulai hulu cangkol. Banyak bumbunya nyaman, kuahnya hulu cangkol, rasanya sih. Kita nih banyak makan hulu cangkol. Kadang-kadang ada cerita yang ada baik lakas nyambung, pada belum tentu itu namanya cerita makan hulu cangkol, patah gigi. Ada usah nang menceritakan itu. Ada mesti cerita tuh bujur. Ada kisah kawan ulun. Ya kan jaraknya jauh kan di Banjar tuh. Jadi nang pembawa ulun nih sambil menghibur biar jangan terasa di perjalanan. Ulun dari Palangkaraya ke Sampai 5 jam ya. Pemalam situ semalaman, habis acara melanjutkan ke Pangkalambun 5 jam. Itu gin mobil tuh kau lihat hampirnya 160. Nang Budin tadi parah lagi karena ulun salah pasang jadwal. Timbah di Palangka, ulun langsung ke Amuntai. Rupanya Palangka ke Amuntai itu hayang ulun tadi kan, kalau Palangka ke Banjarmasin 6 jam 5 jam tembus. Kukira Amuntai parah lagi, soalnya 8 jam. Maka pada terkejar, terpaksa sih menelpon Kanwil yang di Palangka. Bisa lah pian bermaju, Japa Kanwil ayo ha bermaju di kantor Kanwil tadi jam 10 selesai sudah. Jadi terpaksa saya mengambil sopir yang harap tadi tuh. Ada orang berbuahan, orang kita ada yang baik orangnya itu pang membawa ulun kemana-mana. Ini bisa mobil Pajero. Jadi dari Palangka lewat Buntok menuju ke Amuntai itu orang 8 jam, bantai dia 5 jam juga. Abang mobil ini hampir 180 aja ini iya deh. Oh, angkat betis. Soalnya kalau betis di bawah anak marim dah usah mobil atau marim sikal betis. Angkat tapi sila kok waktu goreng kayak ini goreng pada memikirkan nasib kayak tapi karena ngejar waktu jadi pergi pula ke Pangkalambun pergi ke Kabupaten Lamandau 3 jam pulang, pergi ke Sukamara daerah pantai 3 jam, perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat sampainya Berang. Jadi dihibur oleh kawan di mobil tuh cerita Puji Sidin ada kisah salah paham jadinya. Orang ini berkisah jangan hendak umpat orang itu. Orang itu penyarikan. Padahal sebenarnya bukan penyarikan. Waktu itu kenapa Sidin merangkut? Karena tangan Sidin tak kapit. Pasalnya orang Banjar menumpang mobil Sidin. Sidin ini orang kita Jawa yang numpang orang Banjar. Rupanya di perjalanan mobil itu liar. Orang Banjar kang coba diperiksa bannya kalau ku anak acul lah. Tindak kayak ban lunggar kang aja. Ayo turunan. Berseru sopai. Kakang tadi di bawah mobil tadi. Jadi orang Banjar kayak pakang dia lunggar ke bannya. Boten ya sih. Kan orang Banjar bebuatan. Oh, harus bikin mobil lagi. Kenapa tangan deh? Karena sini di bawah jenang Banjar Singkong sudah kaibah kak dorong di sini kan jaturunan pulang kita suruh dia dorong pulang 2 kali tak kapit sarik sini pikir sini siapa yang berbuatan ayam menyupir ini dan berkurang lagi sampai ke rumah lalu viral lah cerita ini orang penyarikan padahal kader. Makanya kita ini jangan salah sangka unjuran, maka disuruh baik sangka aja. Ada kisahnya pulang, kawan deh kisah. Jadi kita terasa di mobil itu sampai ada pengantin anyar aja. Nang laki ini anak mengadakan surprise kejutan, membahagiakan bini kepada namanya surprise. Nukar durian sebiji, tapi mencari nang belum bangkang.
Karena sudah bangkang kan baunya tahambur. Lah, maka anak menukar dua duit gede nukar sebiji. Dibuka di tengah ruang, kada cukup, ipar banyak. Ikan kapar masa kuning, banyak ipar awak paning. Nukar banyak duit habis, masih cukup. Jadi nukar belum bangkang masih rapat. Jadi baunya kan tahambur. Dibungkus masuk kamar. Hasrat hati kena tengah malam buka, menghadap ruang gulingan. Rupanya kamarnya ini bersebelahan mentuha. Cuman alatnya terklik nang tipis tuh, nang 3 mili sedikit bergerak kedengaran mentuha. Jadi masukkan ke kamar tuh ini berenaian. Kayak kucing minta tikus kan bergerak kan ya. Sudah tengah malam, dipikir lakinya mentuha guling dah. Jenang laki buka ding, buka. Nah, rupanya ada guling mentuha. Jadi Tuhan, kenapa kakak-kakak nih? Anak membuka pada padah dulu, cakap dijujuhut aja tadi. Sekalinya jenang bini karas pemain, hanya terbuka sedikit dah karas. Oh jenang laki paksa dipisit pemain aja, hanya gawat demi Tuhan ini bawa paksa bini. Sekalinya rupanya kan buka durian tadi terliwat kuat kelepasan. Tangannya karena duri, aduh bang ya, terdarah sakit. Jamin Tuhan itu untuk bapak paksaan sudah tahu karas dipaksa juga. Ini akibatnya. Soalnya nang laki pulang, aduh bah dia aja nyamannya. Jamin Tuhan nyaman kau, ambil anakku terdarah. Sekarang apa ya nang laki? Coba bang dia tawarin mama, kalau kau hendak hajuang, wah jamin Tuhan kau aja. Namanya belah. Padahal kan durian kan, orang kan bisa durian, paham sih lain kan, itu tuh. Makanya kita ini jangan katulikan berarti orang. Punya kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambati orang tuh kebanyakannya lelakian, tapi kedisunya kalau beginian dia dasar sudahnya. Gatal montok. Hari-hari ini kadang nyambati orang gatal banget. Kayak kebanyakan makan garam keladi. Makanya kita bulan Ramadan ini hampir nyambati orang. Kecuali kebaikannya. Yang ketiga, wa'mud emerdian. Orang yang memberi makan kepada orang lapar. Ya guru bakhit. Amalan yang terbesar pahalanya di bulan Ramadan ini antara lain memberi makan orang puasa. Karena orang puasa itu rata-rata lapar. Kekanakan puasa lapar, orang tuha lapar. Santri puasa lapar, gurunya bin lapar. Tega berenai gitu. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lah. Kenapa? Orang sugih kena biasa berlapar. Ini mbah semua yang subuh pepagian ngopi daripada satu. Orang susah jam 10 belum ngopi. Ini ngopinya sepaket awan makan siang. Kenapa? Ada beduit. Orang sugih kan makan terus. Lagian kan orang sugih itu kenal ujian puasa. Buka tanggui berentuk undang-undang bagi harap di piring. Belum lagi senangin bapanggang pada habis pakai subuh tadi. Belum lagi nasi di miskokar tenang beras solok. Buka buah dapur pulang berentuk durian. Kan kenal ujiannya. Kalau kita orang susah, buka tanggui berentuk kepala ikan kari. Ada masalah. Buka bawah atang berentuk kucing. Kenapa ada dia mengiur kan? Orang sugih itu kasihan puasa, banyak ujian. Buka kulkas, berhai buah-buahan. Ada buah anggur, ada buah apel. Orang susah buka kulkas berentuk batu es. Ada tegiur. Siapa ada tegiur batu es? Pucuk tarai pada kator bibir. Jadi orang sugih ke orang susah, lapar itulah. Maka apabila kita hidangkan makanan berbuka puasa, maka surga rindu. Maka pernahlah kita ini maunya menyuguhi orang makan puasa. Namun belum pula sehidang. Niatkan mungkin kedua orang tua. Dosa banyak-banyak orang bertiga jadi berempat anak kok. Yang penting pernah membukakan orang puasa. Yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan. Ternyata orang puasa
di bulan suci Ramadan surga rindu. Makanya wajar kita nih gembira datang Ramadan. Ujar Nabi, wa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Maka itu kita bergembiralah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya ganang. Tapi kalau orang kada senang dengan datang Ramadan, kada pedulinya, dia nak puasanya, karena kada suka. Tapi kalau sukanya puasa, hari-hari menjilat, awan bini kepada puasa, padahal ada hari-hari ke pasar. Jadi kenapa yang pasar terus? Petang beli, takutnya puasa lagi, puasa habis itu. Siapakah ada nabi ini pembukaan? Tapi indah ada lingkur-lingkurnya. Jadi moyang nabi ini, dia nabi ini, nah, empati abang merau pasar. Kamananya, sekalinya masuk. Nang warung nang betis kelihatan tuh. Anaknya pinanto. Sandal abah tuh di bawah. Abahnya bersilah. Ambil anak sebelah. Bapaknya boleh, mak aja. Abah kena puasa. Oh, jangan bini, jangan mamanya. Di mana kamu tahu? Ini bahaya mainan. Sandal seperti guling. Dia makan di warung. Oh, jangan bini. Apas kamu tidak boleh. Sudah boleh. Belum boleh. Sandal tuh anak siningkah dalam piring, anak di meja, tapi dia mentanggui. Soalnya boleh puasa apa? Puasa. Sudah para azan, sudah pak disiapkan pembukaan, sudah aja nabi ini dari tadi, tuh di meja tuh. Ayo yuk kita umbayan, ada aja kok, kayak aja bukan puasa. Aku berdudi jadi menjadi dulu. Tolak air ke meja, sekali buka tanggui. Main jam sana. Jadi lagi, sandal tadi hilang aja. Yang ini, iya tuh jangan gini. Anak mau ambil di bawah. Menurut ada hendak, ada gembira datang Ramadan, akalnya macam-macam. Tapi nabi ini cerdas juga. Ayam apa aja tetap ada puasa. Makanya kita ini berusaha gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga dan yang keempat, keutamaan Ramadan nanti akan saya sambung pada episode malam ke-26. Jika saya kira malam 26, malam 24 lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Fadilullah. Kepada beliau disilakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma untuqina bitaysiri kulli asyirin taysira kulli alayka yasir wa nas'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pulalah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.